Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Besar syukur yang patut kita haturkan ke depan Tuhan Yang Maha Esa karena Ia masih memberkati kita hingga pada saat ini. Kita dapat berkumpul di minggu ini untuk belajar sedikit daripada firman kebenaran Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak semua untuk kita mempersiapkan bacaan kita yang terambil dari surat Roma pasalnya yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata dengan demikian bagi pertimbangan kamu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mendengarkannya, namun dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam untuk kita semua. Dalam menghayati minggu Prapaskah ini, kita berada di bawah terang tema hormat dan berharap kepada Tuhan membawa kehidupan. Pada bagian ini terkhususnya Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Di sini Paulus memberi kita suatu pembelajaran yang baru, bahwa kita diajak untuk kita mengetahui konteks pada saat itu bagaimana. Nah, pada saat ini Paulus yang diberikan predikat sebagai hamba Allah, ia ingin menyatakan, menyebarluaskan kabar sukacita, kabar keselamatan tentang Allah di muka bumi ini. Sehingga ia memiliki niat, memiliki kerinduan untuk menuliskan kabar keselamatan atau firman Tuhan kepada jemaat di Roma. Ia melihat bahwa orang-orang Yunani dan orang-orang Roma memiliki tekanan di dalam diri mereka, memiliki tekanan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Ia melihat bahwa orang-orang Roma dan orang-orang Yunani, mereka memiliki konflik. Ini bukan merupakan konflik yang terjadi antara suku A dan suku B atau kota A dan kota B, tetapi konflik yang terjadi pada konteks mereka ini adalah konflik yang terjadi dalam diri mereka, bahwa mereka
memiliki kerinduan. Mereka tidak mengetahui siapakah itu Yesus, siapakah itu kekristenan, dan seperti apakah wajah kekristenan itu. Sehingga Paulus mau untuk menulis dan membagi firman Allah kepada jemaat di Roma. Di sini Paulus memakai orang-orang Roma sebagai orang awam yang lebih mengetahui konteks sosio-historis, budaya, dan sebagainya untuk menuliskan firman, menuliskan Injil, tetapi di bawah pengasuhan Paulus atau dengan kata-kata yang diberikan oleh Paulus. Ia berdiskusi banyak dengan para petinggi agama, dengan ketua-ketua adat atau suku, kepala-kepala suku. Dia berdiskusi banyak sehingga ia tahu konteks apa yang terjadi, sehingga ia bekerja sama, ia memakai orang-orang awam untuk menulis isi daripada surat Roma ini. Ia melihat bahwa karena sebentar lagi ia akan beranjak ke tempat yang lain, maka ia menuliskan firman Allah, membagikan firman Allah kepada orang-orang Yunani dan orang-orang Roma, karena ia tahu bahwa mereka sebenarnya memiliki kerinduan untuk belajar tentang kebaikan Allah. Sehingga yang ditekankan kepada jemaat di Roma oleh Paulus, ia mengajarkan kemurnian dari hukum Taurat. Ia mengajarkan nilai-nilai moral yang ada dalam kekristenan, yang mengajarkan apa sebenarnya arti dari kekristenan itu. Karena di sini yang Paulus tekankan, yang Paulus berikan kepada kita, pengajaran yang diberikan kepada kita itu bahwa pada saat itu, konteks jemaat Roma pada saat itu, mereka mengimani Yesus yang mati dan bangkit itu. Mereka mengimani dia sebagai sesuatu hal yang sakral. Bahwa Minggu Prapaskah mereka pakai sebagai waktu-waktu yang betul mereka pakai untuk bertobat, untuk mempersiapkan diri, merefleksikan kembali kesalahan yang dilakukan baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan mereka. Sehingga dari situlah mereka menghargai waktu dalam Minggu Prapaskah ini untuk mereka menghayati kedepannya setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Di sini Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya pembenaran Allah dalam diri kita. Kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak luput dari segala kesalahan. Kita membutuhkan pembenaran Allah supaya kita benar-benar dipulihkan, kita benar-benar diampuni. Maka dari itu, Paulus mau mengatakan dan mau mengajarkan kepada kita bahwa waktu yang dipakai dalam Minggu Prapaskah ini benar-benar harus dimaknai dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Bahwa orang-orang Roma pada saat itu saja mereka memaknai waktu Minggu Prapaskah itu sebagai waktu untuk bertobat, waktu yang sepenuhnya merefleksikan kembali kedahsyatan Allah, maha kuasa Allah, dan kemurahan Allah. Sehingga Paulus mau mengajarkan kembali kepada kita, jemaat yang pada saat ini, bahwa waktu yang terbaik, waktu yang sudah diberikan Tuhan harus kita pakai, harus kita maknai, harus kita manfaatkan dengan sebaiknya. Karena Yesus, karena Kristus adalah jaminan bagi mereka, jaminan akan pembenaran, jaminan akan keselamatan, maka dengan alasan ini jemaat-jemaat di Roma mengimani, memaknai, dan menghayati Minggu Prapaskah sebagai minggu di mana mereka menyerahkan diri sepenuhnya untuk bertobat, di mana mereka mau untuk merefleksikan diri, memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Supaya kita lebih memahami,
kita lebih bisa merefleksikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mau mengajak kita untuk sama-sama mendengarkan sebuah refleksian yang akan saya berikan dalam sebuah ilustrasi, bahwa semoga ilustrasi ini dapat membantu kita untuk dapat memaknai Minggu Prapaskah, memaknai pembenaran yang diberikan Allah kepada kita. Ada sebuah pohon cemara yang terbesar dan tertua di dunia. Sejak tahun 1982, diperkirakan, para ilmuwan memperkirakan bahwa umur pohon cemara ini adalah 3.000 tahun. Jadi bayangkan saja, pohon itu berumur 3.000 tahun. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian bisa bayangkan bahwa tahun 1982 saja pohon itu sudah mencapai 3.000 tahun. Apalagi yang kita sekarang sudah 2020. Itu sudah sekian ribu tahunnya pohon itu bertumbuh. Namun di sini dalam ilustrasi ini bahwa adanya kejahatan lingkungan, kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia tidak merawat pohon ini, tidak melindungi pohon ini dengan baik, malah merusaknya. Sehingga pohon ini tidak dapat bertahan lama. Tetapi syukurnya bahwa beberapa ilmuwan, beberapa orang yang pintar, mereka mampu mempertahankan bibit dari pohon ini karena ada suatu batang saja yang ditemukan oleh seorang ilmuwan, dan batang ini ia menamakannya Metusala. Dari kisah pohon cemara ini dapat kita petik maknanya. Paulus mau mengajarkan kita bahwa kesengsaraan adalah proses untuk kita belajar untuk kita bertahan hidup di dalam Kristus. Sehingga di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat, Yesus menekankan bahwa sikap cara untuk kita tetap bertumbuh selalu dan terus bertumbuh di dalam Tuhan adalah sikap tahan uji. Seperti pohon itu yang kuat menahan segala angin, badai, dan sebagainya, ia tetap bertumbuh dan berkembang hingga pada saat ini, tahun ini kita masih melihatnya, kita masih menikmati udara yang diberikan oleh pohon ini. Bahwa Allah sendiri sudah menekankan sikap yang harus kita piara, yang harus ada di dalam kehidupan kita, yang patut kita lestarikan, yang patut kita membagi-bagikan kepada orang lain adalah sikap tahan uji, di mana Allah akan memberikan cobaan, Allah akan memberikan kita masalah yang akan kita masuk di dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu akan membawa hikmat, akan membawa kedamaian, akan membawa suatu kebahagiaan pada akhirnya jika kita adalah manusia yang tahan uji. Kita memiliki sikap itu sehingga Allah akan mengaruniakan segala yang baik kepada kita. Seringkali terjadi banyak persoalan, terjadi banyak pertikaian, terjadi banyak pertentangan. Kita mengalami kesengsaraan baik batin, baik fisik, baik secara jasmani maupun rohani. Tetapi apa yang mau kita petik dari kesengsaraan itu? Apa yang mau kita maknai dan apa yang mau kita imani dari kesengsaraan itu? Bahwa dari kesengsaraan itu kita memiliki sikap tahan uji. Kita memiliki ketekunan di dalam hal berdoa. Kita memohon pertolongan bahwa Tuhan harus memulihkan kita, memulihkan diri kita. Kita tidak terjerumus, tidak terjebak dalam segala penderitaan, dalam segala kedangingan kita.
Sehingga yang mau ditekankan dari bacaan kita pada hari ini adalah yang pertama, janganlah kita bersungut-sungut dalam menjalani hari-hari kita. Harus tetap bahagia, selalu tersenyum dan selalu bersyukur. Karena Tuhan memberikan kita kesengsaraan supaya kita memperoleh suatu kebahagiaan. Kita memperoleh suatu sukacita yang ada nantinya. Bahwa Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kita harus tahan uji, kita harus bertahan dalam setiap menghadapi segala cobaan yang diberikan kepada Tuhan. Karena kita harus mempercayai dan kita harus imani bahwa setiap cobaan yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tidak selalu melampaui batas kita, tetapi itu semua atas berkat dan tuntunan supaya Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk selalu belajar bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sikapnya yang kedua yang patut kita contohi dalam kehidupan kita hari lepas hari adalah dalam hal berdoa. Bahwa dalam berdoa kita diajarkan untuk selalu tekun dalam berdoa, tidak menuntut keinginan-keinginan daging, tidak menuntut keinginan-keinginan kita, tetapi meminta petunjuk, meminta arahan dari Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita selalu jadi hanya di dalam nama Tuhan, selalu hanya jadi di dalam kehendak Tuhan, agar segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita selalu ada baiknya. Yang ketiga yang mau diajarkan kepada kita adalah sikap tahan uji dalam hal berdoa. Jika kita meminta suatu kesembuhan, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita janganlah cepat capek, merasa lelah karena Tuhan belum memberikan jawaban kepada kita. Namun di sini yang mau Tuhan ajarkan kesetiaan, ketekunan dalam tahan uji itu. Dalam kita berdoa, kita harus betul-betul meminta apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Hingga pada akhirnya yang dapat kita bagikan kepada saudara-saudara kita di luar sana, yaitu baiknya kita sebagai manusia yang mengaku percaya kepada Tuhan harus selalu merespon akan kebaikan Allah yang selalu nyata di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus selalu memelihara ketekunan di dalam hal berdoa agar kita memperoleh suatu sukacita yang besar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.